Kadang juga tengah malam. Jadi kadang gue bangun jam 12, jam 1 pagi. Buat apa? Satu, buat memastikan bahwa lancar di lapangan. Yang kedua, juga memberikan semangat buat tim gue di lapangan. Halo Hitchco Lovers, ketemu lagi dengan gua Dimas dari DW Farm. Hari ini kita akan ngomongin tentang perikanan di DW Farm. Di perikanan untuk DW Farm sendiri, pertama kali kita memilih metode apa yang mau kita pakai dalam budidaya. Kita udah nentuin ikan nila merah. Nah, ikan nila merah itu kita pilih kenapa? Karena cukup bandel dia. Jadi cukup digemari juga oleh masyarakat. Dan tentunya tadi dalam pemilihan metode untuk budidaya, kita di DW Farm memilih Biofloc. Untuk kolam, kita punya 34 kolam dengan metode budidaya Biofloc. Untuk dimensinya lebar 3 meter, panjang 6 meter, ketinggian 1,2 meter. Jadi untuk kubikasinya di 18 kubik. Untuk saat ini kita tabur di setiap satu kolam itu 2.200 ekor ikan. Kita bibit dari Subang, terus siklus budidaya kita masukin waktu itu kira-kira ukuran 1-2 jari. Pas kita panen nanti dalam 2 bulan 10 hari itu 1 kilonya isinya 5 atau 200 gram per ekornya. Jadi dengan dibantu 18 titik aerasi, kita pakai supercharge, kita pakai mesin aerasi 3 HP kali 2 unit, itu jalan 24 jam. Kita juga backup pakai genset 10 kVA. Jadi kalau ada pemadaman dari PLN, langsung otomatis genset pick up load-nya dan aerasi dan sistem kita di sini untuk Biofloc-nya terus jalan. Karena untuk aerasi atau aerator itu yang sangat amat utama, memastikan ikan-ikan kita lincah, bergerak dan tetap semangat makan. Luasan kita untuk greenhouse ini semuanya kita pakaiin greenhouse karena kita mengejar untuk pertumbuhan si ikan agar terus maksimal. Walaupun musim hujan, katakanlah kita tetap kasih makan sehingga target kita budidaya itu dalam 2 bulan 10 hari kita udah bisa panen. Secara luasan ini ada 3.000 meter persegi. Di sini dilengkapi dengan sistem untuk air bersih dan juga kita untuk buangan air atau kita salin air. Terus dalam rangka kita sortiran tuh dilakukan per 3 minggu. Itu kita lihat bobotnya, kita lihat juga panjangnya, ukurannya, size-nya. Nanti ikan-ikan itu kita pantau terus sampai dengan masuk ke ukuran 1 kilonya 5 ekor. Nah, dari situ untuk ikan-ikan yang sudah masuk ke spek, kita pisahkan di kolam sortiran. Yang belum, yang katakanlah size 5 up, yaitu 6, 7, 8, dengan pemisahan tadi kita bisa optimalkan kembali pertumbuhannya. Kita pacu lagi dengan pakannya, kita pacu lagi juga dengan ruangan untuk bertumbuh yang sekarang jadi lebih
longgar ya, karena udah kita pisahkan untuk yang ikan-ikan size besarnya. Nah ini kita kasih pakan seperti ini, bisa dilihat kita pakainya pakan apung. Nah pakan apung ini kita kasih durasinya sehari 3 kali, jam 7 pagi, jam 11, dan juga jam 4 sore. Malam kita nggak kasih makan, jadi itu siklus pakannya. Hal apa yang beda dari sebelumnya gue sebagai profesional, sekarang sebagai business owner atau entrepreneur? Kalau di ikan sendiri ada trik-triknya nih. Jadi buat teman-teman misalnya ikan datang, nah datangnya tuh kita setting malam. Kenapa malam? Supaya suhunya itu pada saat berpindah dari katakanlah plastik-plastik ikan, kita pindahkan ke kolam kita, itu tidak terlalu ekstrim. Jadi kita kadang juga tengah malam. Jadi kadang gue bangun jam 12, jam 1 pagi. Buat apa? Satu, buat memastikan bahwa lancar di lapangan. Yang kedua, juga memberikan semangat buat tim gue di lapangan. Karena beda antara kita cuman remote management atau dari jauh, sama kita bener-bener ada di tengah-tengah mereka. Kita bener-bener turun di jam yang sama, di waktu yang sama, gua malu bareng-bareng. Karena apa? Karena I'm part of yours. Kita di sini sama-sama. Karena mimpi gua juga mimpi lu. Kita maju bareng. Untuk teman-teman Hitsko lovers yang mau memulai di budidaya ikan nila, sharing dan tips-tips dari gue, yang pertama pastikan bibitnya bibit yang sehat. Nah kita harus memastikan pembibit itu memiliki rekam jejak yang baik, syukur-syukur punya sertifikasi. Yang kedua, pastikan juga dalam pengiriman itu dihandling secara baik, oksigennya cukup, sampai dengan di tempat kita sebelumnya juga dikarantina dulu, sehingga pada saat memindahkan bibit itu ke kolam pasti akan ada kematian. Tapi kalau toleransinya masih dalam ambang wajar, antara 5-10% katakanlah, itu masih normal. Nah yang kedua, treatment ke depan ya tadi, termasuk untuk memastikan oksigen terus terpompa, terus kondisi air, dan tentunya harus selalu aware apa yang terjadi di kolam. Katakanlah kalau ada serangan penyakit, baik itu jamur maupun yang lain-lain, lekas ditreatment, lekas dipisahkan, lekas disortir, sehingga itu tidak menularkan kepada yang lain. Itu tips-tips dari kita, dari DW Farm. Oke, thank you banget udah dengerin di sesi kedua dari DW Farm bersama gua Dimas. Tentunya sharing ini nggak mungkin bisa terlaksana kalau kita nggak ada Hitsko TV. Untuk itu, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman. Gue jalan dulu. It's a wrap? It's right. Okay, good.